Kitab Gojil di halaman 18 paling bawah. Ya. Kita lanjutkan pengajian yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa su'ida ila sama'i sabiati. Summa su'ida kari-kari munggah sapa karone ila sama'i sabiati maring langit kang kaping 7. Fastaftaha maka ngaprih ngebuka Jibrilun sapa Jibril. Fakila maka den ucapaken ucap-ucap lafaz manhaza iku sapa utawi iki. Qala ngucap sapa Jibril, Jibrilun iku Jibril. Takdirna ayana Jibrilun. Kalem. Kila dan ucapaken ucap-ucap lafaz waman ma'akalan iku sapa sumertane andika. Kala ngucap sapa Jibril, Muhammadun iku Muhammad. Takdirna ayamai Muhammadun. Kila dan ucapaken ucap-ucap lafaz awa qad ursila ilaihi. Anata setemene dan utus ilaihi maring langit. Kala ngucap sapa Jibril, na'am, iya. Kila dan ucapakan ucap-ucap lafaz marhaban bihi wa ahlan hayahullah. Marhaban lu bahagia temenan bihi patemu kalawan Muhammad. Wa ahlan lan ahli haya mugi ngagungaken huka itu nabi Allahu sinten Allah. Min akhin saking dulur wa min khalifatin lan saking khalifah. Wa ni'mal akhu maka sebecik-becike dulur. Wa ni'mal khalifatu lan sebecik-becike khalifah. Wa ni'mal muji'u lan sebecik-becike teka. Ja'a teka sapa nabi fafutiha maka den buka. Lahuma kadue karone iya Nabi Muhammad lan malaikat Jibril. Falamma maka mangsana khalaso mancing iya karone. Faizan maka tegane an nabi utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim patemu kalau Nabi Ibrahim al khalili kang dadi kekasih Allah. Jalisun iku dodok ingdal babil jannati ing dalem sandinge pintu surga. Alal kursiyin ing atase kursi min zahabin saking emas musnadin kang bersandar ieu Ibrahim zohrahu natepan kana tomonge itu Ibrahim ilal baitil ma'muri maling baitil ma'mur. Mahu sumertane Nabi Ibrahim nafarun utawi golongan min qaumihi saking kaume ieu Ibrahim. Fasalama maka ulun salam alaihi ing atase Ibrahim an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farada maka ngejawabi alaihi ing atase Ibrahim assalama ing ulun salam. Waqala lan ngucap sapa Ibrahim ngucap lafaz marhaban bil ibni sholihi wan nabi sholihi. Marhaban lu bahagia temenan bil ibni sholih bertemu kalawan ibni sholih wan nabi sholih lan nabi sholih. Summa qala kari-kari ngucap sapa Ibrahim ngucap-ngucap lafaz mur ummataka faltuksir min burasil jannati. Mur merintahlah sapa andika ummataka ing umate andika Muhammad faltuksir maka ngakehakenlah sapa andika Muhammad min burasil jannati. Faltuksir maka ngakehakenlah sapa umat andika Muhammad min burasil jannati saking tetanduran surga. Fa in turbataha maka satuhune tanahnya surga thayyibatun iku becik. Wardohalan bumi surga wasiatun iku luas. Faqala maka ngucap sapa Muhammad wa ma girasul jannati lan iku apa utawi ieu tetanduran surga. Qala ngucap sapa Ibrahim ngucap lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fi riwayatin yang dalam siji riwayat akri ngawacakeun la sapa andika Muhammad ummataka ing umat andika Muhammad min saking isul. Assalama ing uluk salam wa akhbir lan ngahabarakeun la sapa andika Muhammad hum ka umat andika Muhammad annal jannata ing satuhune surga thayyibatu turbati iku becik tanahe uzbatul ma'i tur tawar banyune wa in gurasaha lan satuhune tetanduran surga iku lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa indahu lan ing dalam sandinge Ibrahim kaum utawi kaum julusun kang dodok kaum bidul wujuhu anu putih sakehe rarene kabehan kaum amsalul qaratisi kaya umpamane kertas wa qaum lan utawi kaum
kalwanihim iku tetep ing dalam sakehe warnane kabehan ya kaum syiun utawi noda. Faqoma haulai maka ngadeg sapa ya kaum allazina rupane wong akeh kalwanihim iku tetep ing dalam sakehe warnane kabehan ya kaum syiun apa noda. Padakhalu kari-kari manjing kabehan kaum nahron ing waterpark ya ing wahangan atau sungai. Fakta salu kari-kari mani kabehan kaum, kalau bahasa Jawanya adus. Fakta salu kari-kari adus ya kabehan kaum fihi ing dalem ya waterpark. Fakharaju kari-kari matu ya kabehan kaum wa qad khalas lan satemene bersih min alwanihim saking sakehe warnane kabehan ya kaum syai'un apa noda. Summa dakhalu kari-kari manjing kabehan kaum nahron ing wahangan sungai. Fakta salu kari-kari mani kabehan kaum adus fihi ing dalam ya wahangan. Fakharaju kari-kari metu ya kabehan kaum wa qad khalas lan satemene bersih min alwanihim saking sakehe warnane kabehan ya kaum syai'un apa noda. Summa dakhalu kari-kari manjing kabehan kaum nahron ing wahangan salisan kang ketelune. Faktasilu kari-kari mani kabehan kaum fihi ing dalem ya wahangan. Wa qad khalasat lan satemene bersih apa alwanihim sakehe warnane kabehan ya kaum fasorat maka dadi ya alwanihim misla alwani ashabihim kaya umpamane warnane sahabate kabehan ya kaum. Faja'u maka teka sapa kabehan kaum fajalasu kari-kari dodok kabehan kaum ila ashabihim maring sahabate kabehan ya kaum. Faqala lan ngucap maka ngucap sapa Muhammad ya Jibril he Jibril man haulai iku sapa utawi ya kaum albidul wujuhu anu putih sakehe reraine kabehan ya kaum wa man haulai lan iku sapa utawi ya kaum allazina rupane waqif fi alwanihim iku tetep ing dalam sakehe warnane kabehan ya kaum syai'un utawi noda. Wa ma hazihil anharu lan iku apa utawi iku wahangan allati dakhalu kang mancing kabehan kaum faktasalu kari-kari malarani kabehan kaum fihi ing fiha ing dalem ya wahangan. Faqala maka ngucap sapa Ibrahim amma haulai anapun utawi kaum albidul wujuhu anu putih sakehe raine kabehan ya kaum faqaumun maka utawi kaum lam yalbisu iku ora nyampuri sapa kabehan kaum imanahum ing imane kabehan kaum bizulmin kalawan zalim. Wa ma haulai lan anapun utawi ieu kaum allazina rupane waqif fi alwanihim iku tetep ing dalam sakehe warnane kabehan ya kaum syai'un utawi noda. Faqaumun maka utawi kaum khalatu iku nyampuri sapa kabehan kaum amalan sholihan ing amal kang saleh wa khara lan nyampuri amalan kang saleh kana kang liyan syai'an apa kalean. Fatabu maka ngwehi taubat sapa kabehan kaum fataballahu alaihim maka ngampura sinten Allah alaihim iku ing atase kabehan ya kaum. Wa amma hazihil anharu lan anapun utawi wahangan fawaluha maka utawi kang kaping awal ya wahangan rahmatullah iku rahmat Allah. Wasani lan kaping 2 ya wahangan nikmatullah iku nikmat Allah. Wasalisu lan kaping 3 ya wahangan syaqahum iku ngoeh nginum sapa kabehan robuhum pangeran kabehan ya kaum syaraban ing inuman tahuron kang suci. Wakila lan den ucapaken ucap-ucap lafaz haza makanuka wa makanu ummatuka utawi iki iku tempate andika wa makanu ummatuka lan tempat umate andika. Wa izan lan tegane huwa utawi ya nabi bi umatihi iku kelawan umate nabi satro ini rong golongan. Satrun rupane segolongan alaihim iku ing atase ya satrun siabun utawi kelambi kana kaya umpamane ya siabun alqaratisi iku kertas. Wa satrun lan segolongan alaihim iku ing atase ya satrun siabun utawi kelambi rumdun kang abu-abu atau kang belewu ya siab. Fadakhala kari-kari manjing sapa nabi al baital ma'mur ing baitil ma'mur. Wadakhala lan manjing sapa nabi ma'hu sumretane nabi allazi sapa wong akeh alaihi miku ing atase kabehan allazina asyabu utawi kelambi albidu kang putih ya siap. Wa ujibalan dan hijabi al akhiruna sapa wong kang umat akhir kabeh alladzina rupane wong akeh alaihi
alaihim iku ing atase kabehan ya allazina asyabu utawi kelambi ar-rumdu kang abu-abu ya syab. Wahum lan utawi ya nabi ala khairin iku ing atase kebajikan. Fasalla maka salat ya nabi waman ma'hu lan sapa sumratane nabi minal mu'minina saking wong kang mukmin kabeh fil baitil ma'muri ing dalam baitil ma'mur. Wa izan lan tegane huwa utawi ya baitil ma'mur yadkhulu iku mancing sapa nabi hu ing baitil ma'mur kulla yaumin ing dalam saben-saben dina sabuuna alfi malakin apa 70.000 malaikat la yauduna iku orana bebalik sapa kabehan kaum ilaihi maring ya baitil ma'mur ila yaumil qiyamah temuk maring dina kiamah. Wa annahu lan satuhuna ya baitil ma'mur bihizail ka'bati iku kalawan urusane Ka'bah. Lau kharra lamun tahregel minhu saking baitil ma'mur hajarun apa batu la kharra maka bakal yakti regel ye batu alaiha ingatase Ka'bah. Akhiru ma alaihim utawi akhire barang iku ingatase kabehan di malaikat. Kemarin kita sudah bukan sama saya, walaupun bukan sama saya kemarin, tapi kita sudah membahas langit yang ke 6 bertemu dengan malaikat Kanjeng Nabi Musa. Kemudian Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit ke-7 dalam satu kicepan saja karena naik karena naik buruk. Ketika di hadapan langit ke-7 Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril membukakan pintunya. Tapi tidak semudah itu, ditanya terlebih dahulu oleh yang mempunyai pintu itu. Siapa ini? Dijawab oleh Jibril, ana Jibrilun, saya Gabriel kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab Jibril. Ijroil jauh. Jibril. Kemudian ditanya kembali, siapa bersamamu itu? Dengan siapa kamu itu? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad. Muhammad? Apakah dia sudah diutus? Iya, dia sudah diutus. Kemudian seraya menjawab itu, mengucapkan salam yang mempunyai pintunya. Selamat datang seseorang saudara, seseorang khalifah, sebaik-baiknya saudara, sebaik-baiknya khalifah, sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Masuklah Kanjeng Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Ketika masuk ternyata orang yang bertanya tadi adalah Kanjeng Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim lagi duduk di samping surga di atas kursi yang terbuat dari emas. Yang pasti emasnya itu kursinya bukan terbuat dari, yang bikinannya bukan bidang peralatan, karena terbuat dari emas. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim lagi duduk bersandar, netepan tonggongnya itu ke Baitil Ma'mur, ya, percis seperti orang-orang ini nyender, ya. Tapi kalau nyender ini mah tulangnya tulang lunak, tulangnya tulang lunak. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim mah gagah nyendernya juga, ya. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak sendirian, ternyata ditemani oleh kaum-kaumnya. Kemudian alhasil ketika Kanjeng Nabi Muhammad masuk, Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, mengucapkan selamat datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Kemudian ngobrollah berdua Kanjeng Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Ibrahim nyeduh kopi, ya rek ngobrolnya gitu, ngobrol dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya bari ngerokok pintunya ya malah. Kemudian tuh
datang kanjeng Nabi Ibrahim tuh bawa makanan, tuh bawa susu, ya. Di situ kata kanjeng Nabi Ibrahim, jadi kieu mat Ahmad, jadi kieu mat. Kata kanjeng Nabi Ibrahim, ya Ahmad maksudnya agar Ahmad tadi. Jadi kieu mat, naon him, kan gitu. Ayo coba seorang nama ya. Coba sih Bang perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Gitunya, kata kanjeng Nabi Muhammad. Di samping itu, karena tanahnya surga itu sebaik-baiknya tanah. Di samping sebaik-baiknya tanah, buminya itu sangat-sangat luas. Luas ya, luas dia. Beda ya, luas, elas tajam ya. Luas ya, pokoknya nama. Nah, kemudian alhasil kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada kanjeng Nabi Ibrahim, tanaman surga teh kos kumaha gitu kan. Nah, dangder naon ya kan. Apakah cabe gitu kan? Ternyata bukan ya. Ternyata tanaman surga itu adalah kalimat. Apa kalimatnya? La haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Tapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu dan beri kabar kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya surga itu adalah sebaik-baiknya tanah. Di samping sebaik-baiknya tanah, airnya pun itu tawar. Kemudian adapun untuk tanaman-tanaman surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi kita diperintahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad gitu untuk memperbanyak kalimat ini. Setiap jalan, la haula, gitunya. Kapanggih nu indah-indah seperti melihat santriwati, gitunya, subhanallah, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Nah, kemudian di samping kanjeng Nabi Ibrahim itu ada yang lagi duduk, yaitu adalah kaum yang sedang duduk simpul. Udah ada yang nundutan tuh, saya nusa sarean juga ya. Tuh. Ya, lamun ieu mah tuh, lamun ieu mah ada satu kaum sedang duduk. Kemudian yang sedang duduk ini wajahnya sangat-sangatlah putih. Seperti halnya kertas HPS standing apanya? HPS gitu ya. Kertas putih. Itu satu kaum. Kemudian ada satu kaum lagi, kaum yang ini memiliki noda di mukanya. Nah, ya. Memiliki noda, alhasil kaum yang memiliki noda ini mereka mandi, mereka masuk ke sungai, ya, Sungai Cibanten teh. Mereka masuk ke sungai, kemudian mereka mandi, ya. Mereka mandi. Setelah mereka mandi, ketika mereka keluar, kaum itu mukanya sedikit bersih. Yang tadi ada nodanya banyak. Kemudian setelah mandi di sungai yang pertama, Cibanten, itu menjadi bersih, sedikit bersih. Kemudian kaum itu masuk kembali ke sungai yang kedua. Ketika mereka mandi pakai sabun, merenya Lifebuoy, ya, terus sampo, dempulan, garniernya dempulan. Terus ketika itu setelah mereka mandi, mereka keluar kembali dan wajahnya semakin bersih. Kemudian masuk kembali ke sungai Cibanten lagi, ya. Tapi yang sebelah sononya Cibantennya dekat Banten. Begitu setelah mereka mandi, ya, pakai Lifebuoy tadi, guys, gitu bersih, nah bersihnya seperti halnya sahabat-sahabat mereka, ya, sahabat-sahabat mereka. Kemudian mereka datang, kemudian mereka duduk di samping sahabat-sahabatnya mereka. Nah, makanya kita kan sering wudu, ya, sering mandi, itu kan biar jelas mukanya, ya, ya, daripada nggak jelas. Coba santriwati, halo, teteh, hai gitu ya, halo, hai.
Teteh santri nih kalau misalkan ditanya nanti mau nggak punya suaminya mukanya nggak jelas. Ya sarua atunya kami oge embung ya. Tapi kadang-kadang santriwati itu suka mimpi pengen punya suami yang kayak Yusuf, pengen semuanya suami yang kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Keren lah ya. Udah kayak Khadijah belum gitu kan ya? Udah kayak Aisyah belum? Hari ini salaki ya. Pengen punya suami kayak Kanjeng Nabi Muhammad, pengen kayak Kanjeng Nabi Yusuf, hari kelakuan. Seseng banget. Gitu kan? Sarua lalaki oge sarua ya. Sholat duha, tahajud. Ya. Atau reka mana atuh santriwati juga ngeliat meureun ya. Reka mana wudu seseh banget. Kena ya auraan ya, aura kasbon nih. Biar bercahaya ya. Tapi masya Allah ngelihat santri ateria semuanya mukanya bercahaya. Tapi tong ateh deui, sok aya berita kamari si eta bahagia deui. Aduh. Isukna maot. Ya, tong ateh deui jadina paham teh saya orang Jawa. Jadi orang paham. Hafalnya dulu, masya Allah. Ya, kembalikan ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya Jibril, hai Jibril. Kaum ini, saya tengah jawab. Ngomong Jibril dah. Apa Ibrahim ya? Ya Jibril, hai Jibril. Ini kaum yang memiliki wajah yang sangat putih ini, sepertinya halnya kertas HPS tadi. Ini kaum apa? Kan? Kemudian ada satu kaum lagi yang wajahnya ada nodanya. Mereka siapa? Kemudian apa ini sungai tadi Cibanten teh? Masya Allah ya Cibanten. Kemarin siapa yang kena banjiran air? Tapi di atasnya mah enggak ya. Banjiran tuh masya Allahnya menelan banyak orang. Ada 5 orang yang meninggal. Satu diantaranya yang kena listrik, mati meninggal. Bukan Mang Surdi. Bukan Mang Surdi dan yang pasti juga bukan Mang Ajis. Karena Mang Ajis sebenarnya kan udah saudaraan sama listrik. Jadi klop dia tuh sama listrik. Jadi orang lain yang mah tersengat listrik. Bahaya katanya listrik. Tegangan gede. Apalagi kabel anu esret ya. Gede eta. Masya Allah bidang peralatan nggak pas nage palu listrik gitu. Seliur. Nah kemudian setelah bertanya dijawab bahwa kaum yang memiliki wajah yang sangat putih tadi seraya seperti halnya kertas itu adalah kaum yang tidak pernah mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Kemudian kaum yang satu lagi yang memiliki noda tadi itu adalah kaum yang sering mencampuri amal yang soleh dengan amal kejelekan, amal keburukan. Mereka mencampurinya, maka ada noda di mukanya. Kemudian mereka meminta taubat kepada Allah dan Gusti Allah pun mengampuni taubat mereka. Adapun untuk sungai Cibanten ini adalah sungai yang pertama mengandung rahmat Allah, dan sungai yang kedua mengandung nikmat Allah, dan yang ketiga mengandung Allah memberi minum kepada mereka, kepada kaum itu dengan air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan itu berarti airnya tawar ya. Kalau misalkan susu masuknya air suci tidak mensucikan. Nah, ya susu diinum ya. Nah. Zat. Aduh. Ngelaan Nah, ya diinum susu teh gitu nya. Iya teh kalem ya kan susu penghelaan Kemudian selalu susu eta ya bahaya. Aing mah kawin heula atuh.
Kemudian nyampe mana tadi? Aduh kan karena susu jadi parahoni gitu. Aduh. Dan tempat ini adalah tempat untuk wahai Muhammad, ya. Dan untuk umat-umatmu. Tapi umat yang seperti apa ini masuk surga? Modelan ki arek tak masuk surga? Mau masuk surga? Coba tanya lagi teteh santriwati. Teteh santri mau nggak masuk surga? Mau nggak? Apal tuh jalannya? Apal nggak jalannya? Bohong. Dizolimi, di poligami merasa terzolimi, ya? Iya kan? Di poligami merasa terzolimi, padahal itu teh jalan ke surga. Jalan ke surga lagi nongnek erakin, buat cepat ya tahu. Poligami dah. Belum main-mainnya. Coba teh, ya belajar dari meja, ya. Meja kakinya berapa? 4. Gening paham ya. Kenapa meja kakinya 4? Karena dia menampung beban yang sangat berat. Dia mampu. Nah, ketika kita mempunyai istri, kalau misalkan hanya 1, bakal goyang. Coba mun 4. Ya. Nah, ya. Tetapi kita jangan sampai menyakiti ketika kita punya istri ya nanti ya. Ketika kita mempunyai istri, jangan sampai menyakiti hati perempuan. Ya. Jangan menyakiti hati istri, karena jika kita menyakiti hati dia, seperti halnya kita menyakiti kedua orang tua kita. Karena dia adalah gambaran ibu dari anak-anak kita. Doanya seorang istri itu ketika kita nanti mencari nafkah, ketika kita mencari nafkah yang berkah, itu kita jangan lupakan ada doa istri ketika sholat duha yang mendoakan suaminya. Shallu ala nabi. Masya Allah. Doa seorang istri eta mun hiji kumaha mun 4 edan teh. Kalau teh bis-bis aku yang diserang dah ya. Tuh pengen masuk surga, emang gak ada jalan lain mang? Tenang teh, ada banyak ya, ada cara lain. Kumaha? Ambil aja contoh, kita mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika kita sholat itu kan tidak boleh terburu-buru ya. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis, tapi pokoknya hadis namanya. Yang penting intinya apa? Sejelek-jeleknya orang yang mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Ya, jadi dalam artian tergesa-gesa, jadi terburu-buru sholatnya. Artinya bismillahirrahmanirrahim. Reka mana ya? Sholat namanya diringkes gitu. Ya. Kemudian maca surat lagi cepat. Watin wazitin wadirizina wazir bedal satu nafas. Sok dikolaborasiin sama Al Asri. Watin wazitin wadirizina wazir bedal wal nasana fi wasin tapi sumber nawas malaysia innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Atuh mamun ge bingung mau ngebenerin gimana ini. Kalau misalkan ada di Kota Serang ya, yang imam udah kayak gini, kasih helm. Atau kecepatannya sangat tinggi itu. Ya, bahaya ya. Waduh. Helmnya kasih yang full supervisor nih. Full face ya, full supervisor deh. Full face. Nah, eta ya. Kalem, sholat mah kalem. Jangan tergesa-gesa. Reka mana tuh gaya? Ya. Kebakaran jenggot atau sholat kegeraan. Kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sunnah gitu katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kan. Maca surat terus kan. Kalem. Terus suratnya jangan itu aja. Kul ya kul ya tabai. Ganti surat tengah-tengah naon tah. Ulah Yasin kajian selalu baik kajian ya. Iya maksud Yasin sok dipakai tapi tara dipakai dina salatnya. Pakai salat aja. Sanajan saayat ge Yasin Allahu Akbar.
Bener, senajan sayang ya. Jangan surat kalem. Contoh, tatajafa junubuhum manil madoji yaduna rabbahum khawfan wa tama'an wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allahu Akbar, kan santai. Reka mana ibane ya, atuh coba nggak santai mah kadang-kadang suka nggak jelas tahiyat misalkan ya, kan imam-imam itu kan suka pakai kayak ginian ya, mik-mik yang kayak gini tuh kalau di masjid-masjid besar ya, at-tahiyatul mubarakatuh, assalamualaikum, salam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggak jelas reka mana ibane, mana dikolaborasiin gitu sama komat tahiyat coba ya. Tapi kejadian ini ada loh di At-Tahiriyah. Ada, tapi beda model. Modelnya adalah azan ketika subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus panjangnya benernya. Betes pertamanya mah bagus. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kan salat subuh. Assalatu wassalamu alaik. Ada ayah jelmana ngaji tuh jelmana. Ayo ya. Mana jelmana eta? Mana dikolaborasikan masih terngiang-ngiang soalnya katanya ketika tahrim itu tadi. Bahaya. Ini kok mikir apa ya? Masya Allah gitu. Aduh, kuat dikolaborasi tuh ya. Salah. Wih apa gitu. Soalnya salah. Ada dikolaborasi kalau tahrim kalau apa nih? Ada nih. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mana tadi? Kayak jadi paruan ini ngaji miraj mah kieu. Ya, kaum mana we? Anggap Rajaban ya lah. Kemudian mana kayak rada poho ya. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad bertanya tadi tuh ya, kemudian dijawab, ini untuk umatmu ya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad beserta umatnya itu nantinya ada dua golongan ya, ketika nanti di sana. Golongan yang pertama itu memakai baju warna putih. Ya, busananya warna putih semuanya full. Seperti halnya kertas. Kemudian golongan yang kedua ini memakai baju warna abu-abu ya. Memakai baju warna abu-abu. Nah, kemudian sholatlah Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke Baitul Ma'mur. Ketika masuk Baitul Ma'mur itu diikuti oleh kaum-kaum yang memakai baju warna putih tadi, tetapi tidak diikuti oleh kaum-kaum yang memakai baju warna abu-abu. Bagaimana itu keadaan yang pakai baju abu-abu? Itu keadaannya tidak apa-apa, keadaannya baik-baik saja. Sholatlah Kanjeng Nabi Muhammad di Baitul Ma'mur bersama orang-orang yang mukmin. Kemudian Baitul Ma'mur ini sering dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan itu tidak balik kembali ke tempat asalnya. Di mana itu tempat asal? Di Kaujon, di Kaloran, itu tempatnya malaikat. Itu tidak balik kembali. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Sampai hari kiamat. Kemudian Baitul Ma'mur ini ternyata itu satu lurusan dengan Ka'bah. Satu lurusan dengan Ka'bah. Di sini diceritakan kalau misalkan batu itu jatuh dari Baitul Ma'mur itu akan pas mengenai Ka'bah. Jadi pas jatuhnya itu di Ka'bah. Jadi kalau misalkan di Ka'bah ada air turun, wih, bocor Baitul Ma'mur kan? Iya, kanan ya. Jadi pas satu lurusan dengan Ka'bah. Wa fi riwayatin lanjut part 2 oleh Terisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berhenti saya. Punten. Apa? Lanjut ya. Kopi riwayatina dalam kunci riwayat annahu setuwarena walidat iku dan sonorokan alaihi atas nabi al-adiyatun salah satu wadan nakal al-mutakon dimasuk kang miskin al-mudan mengalak pada nabi al-adana ing susu pasawala maka ngabenarakan Jibril sapa malaikat Jibril palahu ing pigawayane nabi kama taqaddama kaya oleh barang kang wis dimin ieu barang. Wa qala lan ngucap sapa malaikat Jibril kama fi riwayatin kaya barang kang ana ing dalam riwayat. Hadihi utawi ikilah iki susu al fitratu iku fitrah. Allati angta kang utawi andika alaiha iku tetap ing atase fitrah wa ummatuka lan umate andika. Nah, selanjutnya dalam riwayat lain ketika Nabi Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha, jadi Nabi Muhammad itu pada saat itu disuguhkan 3 jenis minuman yang berbeda. Namun pada saat itu Nabi Muhammad memilih air susu. Nah, melihat hal tersebut, malaikat Jibril membenarkan perilaku Nabi Muhammad dengan ungkapan bahwasanya air susu tersebut merupakan tanda daripada fitrah. Fitrah ini adalah fitrah agama Islam, yang mana nanti Nabi dan para umatnya akan berada di dalam fitrah itu. Jadi Nabi Muhammad gak salah milih susu, karena susu itu adalah fitrah agama Islam. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, kalau misalkan Nabi Muhammad memilih Arab, maka lagowat umat Nabi Muhammad akan tenggelam dalam kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Suma rupiah kali-kali dan angkat sapa Nabi ila sidratil muntaha maring sidratul muntaha. Wa ilaiha lan maring sidratul muntaha yantahi totogma apa barang. Ya rujuk kang munggah ieu barang minal ardi saking bumi. Fayuk bidu maka den terima ieu barang minha saking sidratul muntaha. Wa ilaiha lan maring sidratul muntaha yantahi totogma apa barang yang bitu kang temurun ieu barang min faukin saking dhuwur bumi fayuk bidu maka den terima ieu barang minha saking sidratul muntaha wa idan lan tegane hiya utawi sidratul muntaha syajaratun iku pohon yahruju kang metu min asliha saking pokoke sajarah anharun opo sakehe bengawan mimain goiri asin saking banyu kang ora berubah sifate wa anharun lan sakehe bengawan milabanin saking susu lamita goyar kang ora berubah tokmuhu apa rasane susu wa anharun lan sakehe bengawan min khamrin saking arab ladatin kang ledat lisyaribi nakaduwe wong kang minum kabeh wa anharun lan sakehe bengawan min asalin saking madu musapa kang den bersihakeun. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad diajak naik lagi ke Sidratul Muntaha, ai isyarah ila mi'rajis samin. Jadi tempat perhentian mi'rajnya Nabi itu bukanlah langit ketujuh. Nah, setelah di langit ketujuh ternyata Nabi Muhammad diajak naik lagi ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah akhir dari semua amal umat manusia yang naik dari langit, dari bumi ke langit. Menurut Ibnu Abbas, jadi sidroh itu dalam bahasa Arab artinya kayu bidara, sedangkan muntaha itu artinya puncak. Nah, disebut Sidratul Muntaha karena puncak ilmu malaikat semuanya sampai di sini. Jadi tidak ada satu malaikat pun yang bisa melewati Sidratul Muntaha kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan menurut Imam Ibnu Mas'ud, dinamakan Sidratul Muntaha itu karena semua ketetapan yang Allah turunkan semuanya pangkalnya ada di Sidratul Muntaha. Jadi banyak ulama yang berpendapat tentang Sidratul Muntaha, tapi dalam kitab Qissatul Mi'raj ini Sidratul Muntaha itu berupa sebatang pohon besar. Nah, dari tunasnya Sidratul Muntaha ini keluar beberapa sungai yang airnya itu tidak akan pernah berubah sifat ataupun rasanya.
Jadi ada lagi dari tunasnya itu keluar air yang airnya itu dari susu yang sangat putih dan bersih. Selanjutnya ada lagi sungai yang airnya dari arak. Araknya ini sangat lezat untuk diminum. Kemudian ada lagi sungai yang dari madu yang sangat bening. Lanjut. Yasirul maku arokibu sapa wong kang nunggang pizil liha ing dalam aube sajarah sab'ina aman ing 70 arat tahun. Layak ta'u mal bakal bisa sampai sapa si roki bha ing sidratul muntaha wa idan lan tegane nabakuha utawi buahe sidratul muntaha mislu kilali hajarin iku seumpamane kendi negara Hajar. Wa idan lan tegane warobuha utawi daune sidratul muntaha keadanil filati iku kaya telinga gajah takadu hampir alwaraqatu apa daun tubti kunutupi iya waraqah hadhil umata ing ikilah iki umat wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat alwaraqatu utawi daun min saking syajarah tadilu iku nutupi iya waraqah alhalaika ing sakehe makhluk ala kulli waraqatin iku tetap ing atase saban-saban daun piha ing dalam sajarah malakun utawi siji malaikat pagosya makan nutupi kulu waraqaha ing makan nutupi ha ing kulu waraqah alwanun apa sakehe warna la yudrakam ora den weruhi mah ya apa warnane ieu sajarah falam magosya mangka tetkalane nutupi ha ing sidratul muntaha min amrillah saking perintah Allah ma apa barang gosya kang nutupi ieu barang ha ing sidratul muntaha tagoyarat maka berubah ieu sidratul muntaha wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat tahawalat berubah ieu sidratul muntaha yakutatin hale jadi intan yakut wajah berojada dan jadi intan selanjutnya jadi masih menceritakan tentang sidratul muntaha ya. Jadi atap sidratul muntaha itu jika ditelusuri oleh orang yang menggunakan kendaraan maka dia akan membutuhkan waktu selama 70 tahun. Bahkan mungkin orang itu tidak akan sampai ke ujung sidratul muntaha karena saking lebarnya atap sidratul muntaha. Itu baru atapnya ya. Nah, umumnya kita melihat pepohonan yang ada di bumi, pasti pohon itu punya buah, punya daun. Nah, buah sidratul muntaha ini buahnya sebesar kendi dari Tanah Hajar. Jadi Tanah Hajar itu salah satu desa yang ada di kota Madinah. Jadi buahnya sidratul muntaha itu sebesar kendi yang berasal dari Tanah Hajar. Nah, selanjutnya daun sidratul muntaha ini sebesar telinga gajah. Yang mana dari setiap satu daun sidratul muntaha ini diibaratkan bisa menutupi seluruh umat yang ada di muka bumi ini karena saking besarnya daun sidratul muntaha. Nah, bahkan di setiap daun itu ada satu malaikat. Nah, malaikat itu kita nggak tahu ya sebesar apa malaikat. Jadi di setiap satu daun sidratul muntaha itu ada satu malaikat. Nah, bahkan warna daripada daun sidratul muntaha itu nggak ada yang tahu itu warna apaan. Karena karena warna di bumi dengan warna yang ada di langit itu berbeda, jadi nggak ada yang bisa mengklasifikasikan itu warna apa dari daun sidratul muntaha tersebut. Nah, selanjutnya bila ada satu perkara yang menutupi sidratul muntaha karena perintah Allah, maka daun dari sidratul muntaha itu bisa berubah jadi intan yakut atau intan jabarjud. Jabarjud. Lanjut.
Fama yastati'u maka orang mampu ahadun sapa wong siji ayan ata ingin tah nyipati sapa si ahad ha ing sidratul muntaha min husniha saking becike sidratul muntaha fiha iku tetep ing dalam sidratul ing dalam daun waraqah parasyun utawi belalang min dahabin saking emas wa idan lan tegane fi asliha ing dalam pokoke sidratul muntaha arba'atu anharin utawi papat sakehe bengawan nahroni utawi bengawan roro batinani iku jero karone wa nahroni lan utawi bengawan karone kang liyan dohironi iku kang jaba karone pakola maka ngucap sapa nabi ma hadhil anharu ya Jibril ma hadhil anhar iku apa utawi ikilah iki bengawan wahai Jibril. Qala Jibril ngucap sapa malaikat Jibril amal batinani anak utawi kang jero karone panaroni maka iku sungai karone fil jannati ing dalam surga wa amma dhahironi lan anapan utawi kang jaba karone panilu iku sungai Nil wal Furat lan sungai Furat. Selanjutnya, jadi walaupun sudah dijelaskan tadi atapnya Sidratul Muntaha itu kayak gini, terus batangnya Sidratul Muntaha itu kayak gini, buahnya Sidratul Muntaha itu kayak gini, terus daunnya Sidratul Muntaha itu kayak gini, namun tidak ada satu orang pun yang bisa mendeskripsikan Sidratul Muntaha itu dengan pasti. Nah, karena bahkan dari setiap daun Sidratul Muntaha itu ada belalang warnanya emas. Kita umumnya melihat belalang di dunia itu kayak warna hijau gitu ya. Tapi kalau di Sidratul Muntaha itu belalangnya warnanya emas gitu. Selanjutnya, dari tunas pohon Sidratul Muntaha tersebut mengalir 4 sungai. 2 sungai mengalir masuk ke surga dan 2 sungai lagi mengalir keluar ke bumi. Nah, melihat hal tersebut, Nabi Muhammad bertanya dong ke malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, "Wahai Jibril, sungai apakah itu?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, 2 sungai yang terlihat tersebut, yang tidak terlihat adalah sungai yang mengalir masuk ke surga. Enggak terlihat kan kalau ada sungai mengalir ke surga? Nah, itu 2 sungai yang tidak terlihat. Kemudian ada lagi sungai yang terlihat, itu adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil itu ada di mana? Ada yang tahu sungai Nil ada di mana? Ada di Mesir, ada di Egypt. Selanjutnya sungai Furat. Sungai Furat itu sekarang disebutnya Sungai Furat itu sekarang disebutnya Sungai Yufrat ya. Ada di Turki. Ada di Rusia. Nah, lanjut. Wa bi riwayatin di dalam siji riwayat annahu satuhun nabi ra'a iku ningali sapa nabi Jibril ing malaikat Jibril. Inda sidra malikane sidra walahulan iku tetep kadue malaikat Jibril. Situ mi'ati janahin utawi 600 sewiwi. Kulu janahin iku tetep saban-saban sewiwi minha saking situ mi'ah. Qad sadda iku setebane wis nutupi ieu jana al ufuqa ing jagat raya. Yatanasaru raya min ajni hatihi saking sewiwine Jibril at-tahawilu apa mutiara kang berjatuhan. Wal yakutulan yakut. Nah, selanjutnya menurut salah satu riwayat pada saat Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sempat melihat wujud malaikat Jibril. Ayat di suratil asliyah, artinya dalam bentuk asli malaikat Jibril. Mungkin selama dari langit ke-1 sampai langit ke-7, mungkin yang menemani Nabi Muhammad dalam bentuk malaikat Jibril itu mungkin dalam wujud yang lain. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad melihat bentuk asli daripada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap.
Nah, di setiap satu sayapnya ini bahkan mampu menutupi jagat raya. Bayangin, satunya aja bisa menutupi seluruh jagat raya. Ini ada berapa? Ada 600, bayangin. Fiksi. Selanjutnya, bahkan dari setiap sayapnya malaikat Jibril ini berjatuhan intan mutiara dan intan yakut. Masya Allah. Ya. Lanjut. Nah, tadi kan dalam setiap satunya sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi seluruh alam semesta. Nah, ternyata tadi mutiara yang berjatuhan dari sayapnya malaikat Jibril itu tidak ada yang tahu asalnya dari mana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Summa ahoda kari-kari lu ngasapan Nabi alal kausari ing atase telaga kausar. Alal kausari ing atase telaga kausar hatta dawala sehingga manjing sapa Nabi. Hatta dawala sehingga manjing sapa Nabi aljannata ing surga faidan mafata gani. Iha ing dalam surga ma iku barang la ainun kang ora nana mata ro'at kang ningali mata wala udunun ora nana telinga. Sami kang ngaruhu iya udun walau kotoro kang ora tumarentos ala qalbi basyarin ing atase hati manusia kalau anak kelingan ala bagiha ing atase pintune surga maktuban iku kang den tulis as-shadaqatu utawi sedekah bi asyri amsalila kalawan 10 umpamane sedekah wal qardulan utawi hutang bisa manyata asyara kalawan 18. Faqala maka ngucap sapa Nabi, ya Jibril, malaikat Jibril, mabalul qardi iku apa kebagusan yang utamakan. Abdulu iku lebih utama. Alina sodakoti saking sodako. Qala maka ngucap sapa malaikat Jibril, majalu yasalu iku majalu sapa sa'il wa ing daula iku tetep ing dalam sandinge sa'il syai'un utawi sewiji wa mustaqridulan utawi hutang la yastaqridu iku ora berhutang sapa mustaqrid illa min hajatin angin saking kebutuhan. Selanjutnya, nah, kemudian Nabi Muhammad selanjutnya berjalan ke tepi telaga Kausar hingga masuk ke dalam surga. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat mata, tidak bisa terdengar oleh telinga, kemudian tidak pernah terlintas di hati manusia sedikit pun. Nah, Nabi Muhammad melihat tulisan. Tulisannya itu tertera di salah satu pintu yang ada di surga. Tulisannya itu seperti ini. Memberi sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan memberikan hutang itu pahalanya 18 kali lipat. Nah, melihat hal tersebut, Nabi Muhammad bertanya dong ke malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril, eta kunaon ari ngahutangakeun mah lebih gede daripada sedekah. Kunaon bisa gitu, kunaon eta ngahutangkeun lebih gede tibatan sedekah. Nah, malaikat Jibril menjawab, nah, orang yang berminta-minta, artinya orang yang meminta sedekah itu terkadang dia masih mempunyai sedikit harta, sedangkan orang yang berhutang itu dia tidak akan berani berhutang kecuali dia memang sangat butuh. Artinya nih, kenapa menghutangkan itu lebih utama daripada sedekah? Karena ketika kita sedekah kita mendapat 2 pahala. Yang pertama kita mendapat pahala memberikan hutang, yang kedua kita mendapatkan pahala menolong orang yang sedang kesusahan atau yang sedang butuh. Jadi sekarang nih teteh-teteh kalau misalkan ada teman yang lagi nggak punya uang, kasih pinjam, tapi yang minjemnya juga harus tahu diri, minjemnya diganti, jangan di engke jadi talak.
Nah, buat cowok-cowok juga nih, jangan sampai nanti kalau udah punya istri, istrinya sampai minjem uang ke tetangga. Gini ya, ada syairan gini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Senyumnya istri, senyumnya bidadari. Bila istri marah-marah, dengar ini, masih ada satu lagi. Bila istri marah-marah, hati suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Jadi jangan sampai ya istri apa minjem uang ke tetangga saking gak dikasih uangnya sama suami. Jadi suami itu harus loyal, harus berehan kalau bahasa Sunda mah. Jangan merege hese, ya jangan buntut kasiran ibaratnya, jangan pelit jadi suami. Jangan sampai ini mah istri plak minjem uang ke tetangga. Jangan sampai ya, harus berehan. Ya. Kan ibaratnya gini. Masih ada nih lagunya. Ya udah. Oh, ada nih lagunya. Tung keringin hai tulang bawang mun salah kita boga duit pamajikan ngajak perang teng 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 mun salah kita boga uang kasalaki wang di dapur manitong tekrang kasalaki ngajakan perang mun salah kita boga duit ngadak-ngadak cawat ciwit budak biteng eta birit ngabibita sarang berit. Yeay. Jadi intinya kalau kita udah tahu bahwasanya menghutangkan itu lebih utama daripada sedekah, kita harus ngebantu teman yang lagi kebutuhan. Misalkan kita lagi butuh, misalnya dia belum dikirim sama orang tuanya, kita harus ngasih pinjaman, jangan merege hese. Lanjut. Basaroma kalau maka sopan nabi Pak Idan maka tegan huwa utawi nabi bian hari niku saking susu lamnya tabayar kang ora berubah tok munggu apa rasane susu wa anharuna sakeh bengawan di pamri saking Arab ladatin kang jadi syaribina karo kang minum kabeh wa anharuna sakeh bengawan bin asalin saking madu musofa kang den bersihakeun wa idanan tagani biha dalam surga jana bidulu utawi dempelan dulu wa idanan tagani ruman utawi dari mana surga pajilai iku kaya tiba. Selanjutnya, nah Nabi Muhammad kemudian berjalan-jalan di surga. Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat air sungai, tapi sungainya itu dari air susu. Air susunya ini sangat bersih. Kemudian ada lagi air sungainya itu terdiri dari khamar yang sangat lezat untuk diminum. Kemudian ada lagi air sungai yang terdiri dari madu yang sangat bening. Umumnya kita lihat sungai di bumi itu ya airnya kadang warna putih, malah kebanyakan mungkin 99%-nya butek. Belum lagi kalau ada yang ngambang. Selanjutnya, nah di dalam surga Nabi Muhammad melihat rumah-rumah kecil yang terbuat dari intan lu'lu'. Nabi Muhammad melihat rumah-rumah kecil terbuat dari intan lu'lu'. Nah terus Nabi juga melihat buah delima, tapi buah delima ini sebesar timbang. Nah umumnya kan kalau di bumi itu buah delima itu paling ukurannya 5-12 cm. Tapi paling besarnya itu 40 cm. Udah nemu belum buah delima segede timba? Belum ya? Kalau yang nggak tahu timba itu kayak buat ngambil air gitu tuh. Tahu ya? Tahu. Ya gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Kue enak namanya talam, sarapan pagi pakai bubur. Jangan memandang Neng Risma terlalu dalam, takutnya malam gak bisa tidur. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesai pembacaan tabir ya. Gimana? Paham nggak yang sudah dibacakan, yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Azizul dan juga Ustazah Risma? Ya, alhamdulillah ya, semuanya paham ya, insya Allah, karena cara menjelaskan ini juga bagus ya, sudah sederhanakan lah, paham ya. Jadi ada beberapa kata yang dari saya sudah bagus pembacaannya ya, dan juga penjelasannya sudah bagus. Jadi intinya pada malam hari ini bacaannya yaitu pas ketika Nabi Muhammad itu berada di langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ya, setelah Sidratul Muntaha itu ada lagi yaitu Mustawa ya, lebih tinggi lagi. Nah, disitulah Rasulullah berdialog dengan Allah, diberi amanah sholat 50 waktu awalnya ya. Nah, jadi Isra itu berjalan ya, ada Isra ada Mi'raj ya. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau berjalan naik onta itu 40 hari kira-kira. Ya, 40 hari naik onta. Nah, nggak tahu kalau naik gojek. Nah itu kalau Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ya sampai ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, 7, terus Sidratul Muntaha sampai Mustawa, itu namanya Mi'raj, naik ya. Makanya para ulama memberi pendapat bahwa langit itu kan ada pintunya, dan pintunya itu adalah pas dengan arah Masjidil Aqsa di Palestina, karena Rasulullah naik dari tempatnya itu di Masjidil Aqsa itu di Palestina, baru naik Mi'raj ke langit pertama. Nah, disitulah turun tangga ya, ada tangga ya, bukan naik sama pesawat, nggak ada ya. Jadi ada tangga yang dari langit pertama itu ke tanah Palestina itu di situ. Jadi kira-kira pintu langit itu yang pertama itu pintunya itu pas dengan Masjidil Aqsa, langit itu, pintu langitnya itu. Ya, dari situlah Rasulullah ya langit pertama sampai ke 7. Kalau langit yang ada 7 itu, 7 lapis itu, kalau langit itu ada jejaknya. Ya, langit pertama dengan langit kedua itu ada tengah-tengahnya itu nggak ada apa-apa. Kayak ini lantai, langit pertama misalnya. Ini atap langit kedua. Nah, di sininya ini nggak ada apa-apa kayak gini, dan itu sampai ke 7. Itu berbeda dengan bumi. Di bumi juga kan ada 7 lapis katanya. Ya, memang ada 7 lapis. Tapi berbeda dengan langit. Kalau langit tadi ada jejaknya, langit satu dengan langit kedua. Ya, dari ini lantai langit pertama, atap langit kedua, ada jejak kan sininya tuh, ya, nggak nempel. Itu ukuran perjalanan berapa ratus tahun, ya kan, dari langit satu ke dua itu. Kalau bumi tidak, bumi itu nempel kayak kue lapis. Ya, kue lapis itu kan nempel tuh ya, warna hijau, merah, kuning, ya, putih gitu kan. Nah, seperti itu kalau bumi, jadi nempel, ya, nempel, berbeda dengan langit. Nah, itu perbedaannya bumi dan langit. Makanya dalam lafaz-lafaz bahasa Arab as-samawati wal ard, ya, gitu. Jadi pakainya ardi, gitu, mufrad, tapi itu sudah menunjukkan jamak sebenarnya, karena bumi itu adalah lapisnya itu tidak ada jejak, tapi nempel dari bumi pertama, kedua, dan sampai ke 7 itu. Makanya as-samawat pakai jamak, tapi wal ard
Jawal ardina atau arodina, ya, itu perbedaannya langit dengan bumi. Ya itu mi'raj. Ya, jadi sampai langit ke-7 nih sampai Sidratul Muntaha tadi. Ya, besok itu nanti diteruskan sampai mustawa, sampai berdialog Rasulullah dengan Allah. Ya, nanti di situ ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah melihat dengan mata kepalanya melihat Allah, ada yang ini, makanya disitulah setelah Rasulullah itu turun dari Mi'raj ya ke Makkah itu, orang yang sudah beriman itu kan ada yang murtad lagi karena tidak percaya, karena di luar akal manusia ya Isra wal Mi'raj ini. Jadi makanya memahaminya dengan iman bukan dengan akal. Kalau dengan akal dia tidak akan sampai ya. Akal tidak akan sampai itu. Makanya Rasulullah juga itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Ya, diperjalankan oleh Allah ya. Itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa ya, atas sana ya. Nah, dan tadi Baitul Maqmur itu ya pas dengan Ka'bah. Ya, benar dengan Ka'bah. Makanya burung atau pesawat itu tidak bisa melewati atas Ka'bah itu karena di situ ada apa ya? Ada semacam ya magnetnya gitu dari Masjidil Ka'bah di atas Ka'bah sampai Baitul Maqmur ya, Baitul Maqmur di langit ke-7 itu di situ pas ya. Jadi Baitul Maqmur itu seperti Ka'bah. Seperti Ka'bah kalau di bumi. Ya, kalau di bumi itu Ka'bah, kalau di langit itu adalah Baitul Maqmur. Sama. Kalau manusia tawafnya di Ka'bah, kalau malaikat tawafnya di Baitul Maqmur. Gitu. Jadi kalau orang manusia hajinya ke Baitullah, kalau malaikat ya di Baitul Maqmur. Tuh ya. Nah itu Isra wal Mi'raj. Ya. Dan mungkin sudah dijelaskan ya yang pertama bahwa sebab dari Isra Mi'raj itu kan apa? Ya, ada yang satu pendapat karena Nabi itu sedang galau, sedang sedih kan ya, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya Khadijah sehingga dihibur, jalan-jalan, gitu ya, dia jalan-jalan sama Allah, ya, jalan-jalan dan juga di perjalanannya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu banyak rintangan, banyak godaan ya, melihat ini, melihat itu sampai melihat Ifrit, ya. Itu melihat Madinah ya, Munawwarah ya, yang bersinar ya. Jadi Madinah itu ada 3 namanya. Ada Madinah, ada apa lagi? Yasrib. Yasrib, ada satu lagi. Thayyibah ya. Ada ya. Kalau dalam Al-Qur'an, kalau Allah menamakan Madinah itu dengan kata Yasrib, ada dalam Al-Qur'an kan. Tapi kalau malaikat Jibril menamakannya Thayyibah, jika terjadi Isra Mi'raj melihat suatu kota yang bersinar, Nabi Muhammad bertanya itu apa? Kota apa? Disitulah itu kota Thayyibah. Insyaallah nanti Muhammad akan berhijrah. Nah, nyebutnya adalah Thayyibah. Nah, Kanjeng Nabi memberi namanya adalah Madinah. Yang kita kenal sekarang adalah Madinah. Jadi ada 3 namanya. Allah yang namanya Yasrib, ya malaikat Jibril menamakan Thayyibah, dan Nabi Muhammad menamakan Madinah. Ya, itu. Jadi itu sebabnya. Ya, sebab itu karena Nabi sedang galau, ya, dihibur, Isra Mi'rajkan. Dan yang kedua ada pendapat ya, sebab dari Isra Mi'raj itu adalah bertengkarnya bumi dan langit itu ya. Ya, bumi dan langit itu bertengkar. Kata langit, suatu saja yang mulia karena bulan, bintang, matahari, surga, para malaikat ada di langit. Ya. Kata bumi juga membanggakan diri. Ya. Semua makhluk ada di bumi. Ya. Ada sungai, ada lautan, ya macam-macam. Itu ada di bumi. Itu terus berdebat sampai bumi mengatakan bahwa orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia ya di jagat alam raya ini ada di punggung saya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Baru kemudian
langit kalah tidak bisa menjawab, ya, sampai langit menangis dan melapor kepada Allah supaya langit itu diinjak oleh Nabi Muhammad supaya langit itu menjadi mulia. Barulah Nabi Muhammad diundang, ya, Isra Mi'raj supaya menggembirakan langit, ya, begitu. Dan buruk yang di itu dulu sebelum terjadinya Isra itu pernah buruk itu dikendarai oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan haji. Jadi Nabi Ibrahim pernah menaiki buruk yang kemudian buruk itu dikendarai oleh Nabi Muhammad untuk dipakai Isra Mi'raj, ya, Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan buruk itu berasal dari surga. Ya, di surga itu banyak buruk, ya, maka ibu-ibu ngorok, ya, buruk, ya. Jadi buruk itu ada keterangan di Nasir, ada 70.000 buruk kalau nggak salah, ya. Dan buruk itu di surga itu berbeda semua bermain tentang surga di surga, ya. Dan ada satu buruk yang sedang merenung menangis, ya, baru ditanya oleh malaikat, kenapa kamu menangis? Ya, orang-orang itu buruk yang lain senang, bergembira, lagi bermain tuh, ya. Oh, kamu nggak nangis aja, ya, sampai kurus badannya, nggak makan, nggak minum. Kata buruk, ya, karena saya sejak mendengar ada manusia yang bernama Muhammad, sejak itulah saya merindukan Nabi Muhammad, saya ingin bertemu. Bagaimana saya bisa makan, bisa minum, bisa tidur, karena hati saya rindu dengan Nabi Muhammad, ya. Begitu barulah buruk itu dihibur, kata malaikat Jibril, maukah aku pertemukan engkau dengan Nabi Muhammad? Ya, bergembira lah pastinya, ya, bergembira. Dan buruk itu dibawa oleh malaikat Jibril dari surga mendapat Muhammad untuk Isra, ya, itu buruk, ya. Nah, itu penjelasannya, ya. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan besok malam, ya, dan sampai terakhir, dan oleh-olehnya adalah sholat lima waktu. Dan terima kasih, ya, kepada Kadzul dan juga Risma yang sudah membacakan, yang sudah bagus. Insya Allah ini calon ustaz dan ustazah, ya, untuk penerus-penerus, ya. Dan kalian yang ada yang mengaji ini akan bergantikan tahun depan, akan ada di sini kalian, tapi nggak tahu yang mana, ya. Jadi harus punya cita-cita, gitu, ya. Coba kayak tanya dua orang ini, dia mau tampil ini, mau bawaan buku diulang-ulang bacanya, terus jadi penjelasannya, ya, nggak mau ujung-ujung langsung baca menjelasin, pasti grogi. Ya, pasti nggak bisa, pasti butuh persiapan. Nah, dan kalian akan mengalami seperti itu, ya. Jadi jadikan motivasi, jangan dianggap sepele bahwa tidak mudah berbicara di depan itu, apalagi sambil membaca kitab, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup pembacaan akhir ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu